masa pandemi, kita butuh yang namanya vitamin. Maka dari itu dari kelompok kami akan membahas tentang vitamin. Tapi sebelum kita ke pokok pembahasan vitamin, kita perkenalan dulu nih dari kakak yang ujung. Hai. Perkenalkan, ini Dara Indah Sari Sitorus, biasa dipanggil Dara. Halo semuanya. Dan yang ini Adela Oktidiani, biasa dipanggil Adela. Hai. Dan yang ini namanya Dewi Rizky, sebut saja namanya Dewi. Dan saya. Dan yang terakhir namanya Aprida Yanti, sering dipanggil Aprida. Selamat menyaksikan. Hai. Jadi di sini kami akan membahas tentang vitamin. Materi yang kami bawakan adalah. Tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu vitamin? Pasti banyak yang belum ya. Jadi vitamin itu adalah molekul organik yang fungsi utamanya dalam metabolisme itu adalah sebagai kofaktor, terus juga sebagai mikronutrien. Terus vitamin ini itu juga tidak disintetis dalam tubuh karena jika dapat disintetis dalam tubuh maka jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Terus yang selanjutnya itu ada klasifikasinya. Untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama itu berdasarkan kelarutannya, dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu vitamin yang terlarut dalam air. Apa aja? Yang pertama ada vitamin B, C. Terus vitamin B ini merupakan kelompok vitamin dengan jenis terbanyak, yaitu ada tiamin, riboflavin, ada niacin, pyridixin, folat, vitamin B12, biotin, dan yang terakhir ada asam pentanoat. Terus yang kedua itu klasifikasinya ada vitamin yang terlarut dalam minyak, yaitu pernah dengar nggak iklan yang untuk ibu hamil? Pernah? Ya, vitamin A, D, E, dan K. Jadi banyak terdapat pada daging, ikan, minyak, biji-bijian, dan sebagainya. Makanya ibu hamil harus banyak mengonsumsi ikan, minyak, terus sayur-sayuran. Terus juga vitamin ini itu disimpan dalam hati dan jaringan-jaringan lemak. Yang terakhir, yang ketiga ada vitamin yang terlarut dalam air. Jadi vitamin yang terlarut dalam air ini bergerak bebas dalam badan, darah, dan limfa. Terus dia itu mudah rusak karena pengolahan. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama vitamin A alkohol atau yang disebut dengan retinol, vitamin A aldehid atau yang disebut dengan retinal, vitamin A asam atau asam retinoat, vitamin A ester atau estyl retinir. Kemudian perbedaannya itu terletak pada gugus fungsionalnya. Pangan nabati sumber vitamin A yang pertama itu ada bayam, daun kelor, singkong, cabai, tomat, dan wortel. Vitamin A dari sumber hewani antara lain itu hati, kuning telur, susu, dan ikan. Jadi sifat dari si vitamin A ini stabil terhadap panas, asam, dan alkali, tapi dia mudah teroksidasi. Kemudian pembagian yang selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D ini merupakan vitamin larut minyak. Vitamin D terdiri atas beberapa bentuk, tapi hanya ada 2 bentuk yang utama, yaitu vitamin D2 atau ergokalsiferol dan ada vitamin D3 atau kolekalsiferol. Vitamin D sangat baik untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Pada tumbuhan, steroid ergosterol disinari UV menjadi ergokalsiferol. Pada hewan, mengubah kolesterol menjadi 7-dehidrokolesterol atau provitamin D. Disinari matahari menjadi kolekalsiferol, dan perubahan dari provitamin D menjadi vitamin B melibatkan sinar UV yang berguna. Itulah sebabnya mengapa kita bagus untuk berjemur pada pagi hari. Karena disitulah terjadi dari perubahan dari provitamin D menjadi vitamin D yang dibantu dengan sinar matahari. Kan sangat lumayan untuk menggantikan vitamin yang dari susu. Jika kita nggak minum susu, maka kita bisa berjemur sebagai penggantinya. Selanjutnya itu ada vitamin E. Apa itu vitamin E? Vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam minyak. Vitamin E atau nama lainnya itu tokoferol merupakan suatu senyawa anti sterilitas. Vitamin E terdiri atas alfa, beta, gamma,
dan delta tokoferol. Tokoferol tersusun dari 16 atom pada rantai samping yang jenuh. Berdasarkan stereoisomernya, aktivitas antioksidan dan berturut-turut dari yang tertinggi seperti alfa, gamma, beta, dan delta. Vitamin E kurang stabil terhadap cahaya, oksigen, dan panas. Alfa tokoferol merupakan vitamin E yang paling stabil. Selanjutnya yaitu ada vitamin K. Apa itu vitamin K? Vitamin K merupakan vitamin yang larut minyak yang secara kimia memiliki struktur dasar 2-metil 1,4 naptoquinone. Secara alami terdapat dalam dua bentuk, yaitu piloquinone atau vitamin K dan menaquinone yaitu vitamin K2. Vitamin K dapat diperoleh secara sintetik antara lain vitamin K3 atau menadion dan vitamin K4 atau menadiol. Piloquinone merupakan vitamin K yang utama dan sebagian besar diperoleh dari tanaman yang berfotosintesis, contohnya sayuran daun hijau, dan juga ditemukan pada minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak zaitun. Selanjutnya, menaquinone merupakan vitamin yang disintesis oleh bakteri gram-positif atau bakteri usus halus. Vitamin K dapat menghambat peroksida lemak dan memiliki kemampuan penstabilan radikal yang lebih tinggi dibandingkan dari vitamin E. Vitamin K memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, oksigen, dan kelembapan, tapi tidak stabil terhadap cahaya matahari. Tahukah Anda apa yang terjadi bila tubuh kita kekurangan dari asupan vitamin K? Ternyata dampaknya tak main-main loh. Tubuh kita berisiko terserang dari osteoporosis, mudah memar, luka sulit sembuh, hingga memicu penyakit jantung. Tuh, bikin khawatir kan? Maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan yang mencukupi vitamin K seperti buah delima, kacang mete, produk hewani, dan telur, keju, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita masuk ke vitamin C atau asam ascorbat. Apa itu vitamin C? Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air dan merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Vitamin C menjadi vitamin yang esensial bagi manusia karena tidak disintesis oleh tubuh manusia, namun disintesis dari tanaman maupun hewan. Vitamin C mengalami oksidasi dengan melepas dua atom hidrogen menjadi asam dehidroaskorbat. Asam dehidroaskorbat terhidrolisis menjadi 2,3 asam deketobulanat yang tidak memiliki aktivitas vitamin C. Proses dekarboksilasi dari 2,3 asam diketobulanat membentuk siloson yang kemudian tergradasi menjadi redukton dan furan. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan dan penghambat reaksi pencoklatan. Selanjutnya itu ada vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 atau tiamin ini merupakan vitamin yang larut dalam air. Tiamin dalam makanan terdapat dalam bentuk bebas atau bentuk kompleks. Dengan protein, kompleks protein fosfat, vitamin ini disimpan dalam hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Tiamin dapat mengalami perubahan struktur dalam kondisi lingkungan asam dan basa. Kondisi asam, pH kurang dari 6, tiamin terhidrolisis menjadi 2-metil-4-amino, 5-beta-hidroksmetil pirimidin, dan 5-metil-5-hidroksetiltiazol. Kondisi larutan asam kuat, tiamin terdegradasi menjadi oksitiamin melalui pelepasan gugus amino primer dari cincin pirimidin yang digantikan oleh gugus hidroksil. Kondisi biasa, tiamin dikonversi menjadi pseudobosa yang netral, kemudian dikonversi menjadi bentuk tiol, menjadi komponen-komponen yang mengandung sulfur dengan berat molekul yang rendah. Reaksi konversi tiamin dapat terjadi pada pemanasan dan penyimpanan produk. Tiamin aktif dan dikenal sebagai tiamin pirofosfatase atau TPP berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi karbohidrat. Kekurangan tiamin akan menyebabkan polineotritis atau terganggunya transmisi syaraf atau jaringan syaraf, kekurangan energi, dan beri-beri. Para pencandu alkohol akan mengalami banyak kekurangan tiamin karena
dalam metabolisme alkohol dan karbohidrat menjadi energi, sehingga perlu fortifikasi dalam bir atau stabil. Konsumsi untuk anak-anak di bawah 10 tahun yaitu 0,4 sampai 0,7 mg. Orang dewasa yaitu 0,7 sampai 1,0 mg. Dan wanita hamil serta sedang menyusui yaitu sebesar 0,2 sampai 0,3 mg. Oke baik, selanjutnya ada vitamin B2 atau yang disebut dengan riboflavin. Riboflavin ini larut dalam air dan ditemukan pada beberapa bahan makanan. Antara lain ada hati, jantung, ginjal, daging, susu, telur, dan beberapa sayuran yang warna hijau. Riboflavin ini ditemukan dalam 3 bentuk tergantung pH lingkungan. Yang pertama, riboflavin kationik bermuatan positif terbentuk pada kondisi pH rendah atau kurang dari 4. Yang kedua, riboflavin netral pada kondisi pH netral. Dan yang terakhir, yang ketiga, riboflavin anionik bermuatan negatif pada kondisi pH tinggi, yaitu lebih dari 9. Namun sebelumnya kita sudah menjelaskan nih tentang riboflavin. Apa sih itu riboflavin? Ada yang tahu nggak? Jadi, riboflavin itu merupakan komponen suatu sistem enzim yang dikenal sebagai flavoprotein serta merupakan bagian dari 2 koenzim yaitu riboflavin fosfat dan flavin adenin dinokuleol. Kekurangan dari riboflavin pada pasien wanita disebut dengan kleolosis atau gejala retak-retak pada kulit di sudut mulut, kerak-kerak pada kulit, bibir, dan lidah. Kemudian cara mengkonsumsi riboflavin ini untuk bayi dari 0,4 sampai 0,6 mg, untuk anak-anak sampai 10 tahun 0,8 sampai 1,2 mg, orang dewasa 1,2 sampai 1,6 mg, dan ibu mengandung dan menyusui 1,5 hingga 1,7 mg. Setelah tadi B2, sekarang ada vitamin B3 atau niacin merupakan vitamin yang larut dalam air dan secara umum terdiri atas jenis suatu asam nikotinat dan nikotinamid. Niacin merupakan vitamin yang sangat stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen, sehingga selama pengolahan dan penyimpanan keberadaan niacin dapat dipertahankan. Niacin berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu koenzim NADP dan koenzim NADP. Selanjutnya, kekurangan niacin akan menyebabkan pelegara atau sakit tenggorokan, lidah, mulut, dermatitis pada tangan, lengan, sikut, kaki, kulit, serta leher. Mula-mulanya itu merah, kemudian bengkak, lunak, berlanjut kulit bersisik dan kadang-kadang luka. Selanjutnya ada vitamin B5 atau kita sebut dengan asam pentanoat. Merupakan vitamin yang larut dalam air dan sumber utama dari vitamin B5 adalah biji-bijian, daging ayam, daging sapi, hati, ginjal, kuning telur, brokoli, serta kentang. Pada royal jelly atau persediaan makanan dengan dalam sarang lebah merupakan vitamin yang kurang stabil terhadap panas dan kondisi lingkungan yang asam atau alkali. Beberapa derivat asam pentanoat antara lain kalsium pentanoat, pantenin, dan pantenol. Kalsium pentanoat memiliki struktur yang mirip dengan asam pentanoat, namun gugus asamnya diganti dengan garam kalsium. Selanjutnya itu setelah B5 ada B6, vitamin B6. Vitamin B6 ini merupakan vitamin yang larut dalam air, terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama, pyridoksin, pyridoxal, dan pyridoksamin. Bentuk-bentuk yang paling banyak diproduksi secara komersial adalah pyridoksin HCl. B6 atau vitamin B6 ada yang bermuatan positif, negatif, dan netral, tergantung pada pH larutan. Sumber-sumber vitamin B6 yaitu beras, sayuran, daging, ikan, dan telur. Kemudian B6 ini stabil terhadap panas, kurang stabil pada lingkungan yang asam dan basah, terutama dikombinasi dengan proses pemanasan. Pyridoksin yang paling tahan terhadap pengaruh pengolahan dan penyimpanan. Masyarakat dengan konsumsi protein rendah atau 40 hingga 50 gram per hari diperlukan 1,2 sampai 1,5 mg. Kekurangan ini menyebabkan kulit rusak serta saraf-saraf motorik terganggu.
Selanjutnya ada vitamin B8 atau yang disebut juga biotin. Vitamin ini merupakan vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini juga terdapat dalam berbagai makanan dan disintesis oleh bakteri usus halus. Kekurangan vitamin B8 jarang terjadi kecuali pada pemberian antibiotik dalam waktu jangka yang lama karena akan mengurangi bakteri usus halus. Konsumsi telur mentah dalam jumlah yang banyak mencegah absorpsi biotin oleh usus halus karena putih telur mengandung avidin. Adapun beberapa sumber biotin antara lain kedelai, kuning telur, daging unggas, dan daging merah. Vitamin B8 mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas, cahaya, oksigen, dan sensitif terhadap lingkungan basah dan asam. Selanjutnya ada vitamin B9. Vitamin ini vitamin yang larut dalam air. Juga dapat ditemukan dalam bentuk asam folat dan folat. Vitamin ini tersusun atas 3 unsur cincin, yaitu pteridin heterobisiklik, asam para-aminobenzoat, dan asam glutamat. Asam folat tidak diperoleh secara alami pada bahan makanan, tetapi merupakan vitamin sintetik yang biasanya digunakan sebagai suplemen atau sengaja ditambahkan pada makanan. Folat merupakan vitamin yang ada dalam bahan pangan. Adapun beberapa sumber folat antara lain sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Folat stabil terhadap panas dan kurang stabil terhadap cahaya, asam, basa, dan bahan-bahan pengoksidasi dan mudah terdegradasi selama pengolahan. Dan yang terakhir ada vitamin B12. Vitamin ini juga vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini tersusun atas cincin-cincin tetrapiro. Bagian tengah cincin terdapat logam kobalt sehingga berwarna merah dan diberi nama kobalamin. Adapun derivatnya antara lain gugus metil, gugus hidroksil, H2O, gugus cyanida, dan gugus 5-deoksadenosin. Vitamin ini mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas sehingga dalam pengolahan dapat dipertahankan, tetapi sensitif terhadap cahaya, oksigen, lingkungan asam atau basa. Adapun beberapa bahan sumber utama vitamin ini yaitu ada daging sapi, ada daging ikan, kepiting, lobster, susu, dan telur. Oke baik, mungkin teman-teman sampai sini aja penjelasan dari kelompok vitamin. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Kalau sudah, jangan lupa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.